poin Son sendiri ini itu poinnya hanya beda tipis dari poin satu timnya si Bayu. Halo, bau anjir. Oh ya, Baunya tahu nggak bau apa? bau apa? Bau lemari trofi yang berdebu. Anjir. Tapi trofi gue masih banyak. Gimana puasanya, Bro? Masih berlanjut, bro. Masih berlanjut. Puasa gelar maksud gua. Itu maksud gua. Lu kan juga sama-sama gugur sama gua. Loh, tapi gua musim kemarin masih angkat piala. Iya sih. Jangan musim kemarin, bulan Februari apa? Piala Dunia Antar Klub masih angkat piala. Iya sih. Nah, ya kan? Lu Baik, belain gua, baik. terakhir kali angkat piala pas lu kuliah kan? Iya. Nah, iya. Oke, sobat lanjut. Balik lagi sama kita nih. Oke, jadi di minggu ini kita hadir lagi menemani kalian. Seperti biasa kita akan membahas terkait dengan strategi transfer, best bacotin. Udah itu aja. Itu aja. Kita nggak bahas ini ya Champions League soalnya cuma Bayu doang yang masih tersisa Jangan, di jangan, Champions jangan. League ya. Gua males kalau dia lagi jumawa, males gua. Oke. Kayaknya sekarang gue pakai baju nih, pakai baju sang calon quadruple kan. Wudi quadruple. Enggak sih FA gugur. FA lawan siapa ya, Bang? Real City besok. Lawan City. Itu maksud gua. Bah itu kayak Gampang. kayak ini cuy apa namanya? Gampang. Kayak orang anak-anak yang puasa nggak ada bolongnya, atau dikasih hadiah sama nih Ah, Liverpool ya. masuk ini kan sebenarnya seneng banget dia kayak. Kalau lu kayak anak-anak udah puasa nggak dikasih hadiah. Kasih Puasanya hadiah. berlanjut. Iya sih. Tapi tenang. Tapi tenang. Kenapa? Udah kelihatan kan hilal takjilnya besok di musim depan ada Erik Ten Hag. Walaupun memang Itu ada enak. Ten Hag. Gue kira ini Stone Cold anjir. Anjir Stone Cold dicok slam dong. nggak jadi memang untuk pelatihnya ini memang belum diumumkan karena masih terikat sama Ajax kan. Nungguin ini ya, Nungguin masa baktinya kelar di Ajax. ngeliat ini hilal. Jadi untuk musim depan kalau mudah-mudahan Ten Hag dikasih inilah kebijakan transfer yang full. Jadi yang sampah-sampah itu dibuangin sama yang racun-racun gitu. Wow, berat nih ngomongin sampah dan racun. Pasti banyak yang tidak setuju kan. Karena menurut gua di MU tuh mainnya udah bagus. Ya bagus, cuma niatnya doang. Biasa karyawan yang digaji tinggi ya jadi males kerjanya. Gue bener sama Bayu nih, mendingan ngambilnya miskin-miskin gitu kan. Jadi niat mainnya. Astaga. Ya udah, oke, langsung aja kita ke strategi transfer. Dari gua dulu. Ya. Nah, kemarin gua agak puyeng juga sih sama strateginya Pep. Kadang dia rotasi ya. Sering. Nah, Mahrez ini gua transfer out, gua masukin Maddison yang jelas-jelas besok akan double game week. Ya. Dan trennya juga lagi bagus. Mahrez gua keluarin ya. Mahrez gua keluarin. Tapi sialnya gua tuh dari kemarin transfer out. Tau-taunya kan kayak Bibi cedera. Oh iya. Nah, ada kemungkinan juga main, cuman nggak apa-apa deh. Udah gua lakuin dan bisa jadi gua kaptenin juga Madisonnya nantinya. Yo, iya. Tapi BTW kemarin poin lu berapa? 69. Lumayan lah ya. Yo, lumayan. Lu jangan ngomong lumayan, takutnya ada di bawah gua nih. Teriak lumayan gitu kan. Jangan. Ada yang jelek banget poin. Tentunya bukan gua kan. 69 bagus banget. Gua nggak lumayan, itu bagus banget itu. Standar gua udah bagus banget. Berarti poin gua bagus banget dong. Oke, itu strategi transfer gue. Jadi gue coba mengalihkan pandangan gue ke aset Leicester gitu. Kalau lu gimana? Oke, kalau gua kemarin tanya dulu dong poin gua berapa kemarin. Ya, poin lu berapa, Mas? Nggak gede sih. Berapa? Lumayan lah. Berapa? Bisa buat ngapain lah. 87 doang. Doang 87. Gimana gue yang 69? Kemarin tuh gue inget Bayu kan bilang, wah ini saatnya nih ngaptenin siapa ya? Kaptenin yang beda gitu kan. Terus katanya mau kesempatan kaptenin Thiago Silva atau backnya Chelsea gitu kan. Terus gue lihat gue coba kaptenin Son deh, kayaknya dia bagus nih lawan Aston Villa kan, away gitu. Aston Villa gue yakin gak dinyerang gitu. Gue bener dong, langsung hat-trick coy. Son hat-trick kan. Jadinya poin Son ini
poin Son sendiri ini itu poinnya hanya beda tipis dari poin satu timnya si Bayu. Iya emang. Anjir, bawa-bawa lo. Jadi gue mainin Son aja, per satu clean sheet. Udah nyusul. Berarti Son versus MB apa namanya? Versus Bayu ya? First Apukat FC. Kalau lagi di atas kan emang harus sombong kan. Nah, kalau strategi transfer gue sayangnya Doherty kan kemarin cedera kan nggak main, jadi gue ambil aset yang double game week besok dan fixturnya juga lumayan oke, itu dari Newcastle. Ya, Newcastle murah meriah, Fabianska besok lawan Leicester dan Crystal Palace sama-sama home. Kemudian di game week 34 juga akan melawan Norwich away, yang Norwich di mana kalau menang juga nggak banyak ya, nggak pernah bantai-bantai, jadi kemungkinan besar Newcastle juga masih bisa menang. Jadi gue ambil aman-aman aja dulu, sedikit aman, dan gue melihat dari tim gue walaupun besok double game week-nya agak lumayan kan, ada siapa lagi selain itu? Arsenal, Leicester gitu. Leicester gue masih punya Iheanacho yang sayang banget kemarin mainnya cuma sebentar ya, cuma 14 menit. Yang nggak tahu apa ya. Kapok gue dari awal-awal aja. Jagoan loh, Iheanacho loh. Udah. Ada apa katanya? Nggak tahu deh, ada masalah sama Rodgers apa gimana gitu. Tapi kemarin juga si Puki lumayan kan, gue udah bilang karena Puki party is back, is back. Tapi dari game week 32 gue bilang itu kan, tapi sempet fail di 32 dan akhirnya berhasil mengembalikan kepercayaan gue gitu. Tapi mendingan lu transfer out aja deh. Puki besok lawan MU. Besok lawan MU nih berani sih gue pasang Puki sih. Soalnya gue masih berharap banget sama devnya MU. Siapa? Berharap ngelawang. Itu kalau dari gue, komposisi tim gue. Nah, mana lu, Bay? Yang poinnya berapa ya? Poinnya deket sama Son ya. Gue nggak tahu poin gue bahkan. Nih lihat aja poin gue tuh segitu. Nggak tahu aja. Dia belum buka. Nggak kelihatan kalau di bawah kan dasar gitu. Iya. Poinnya. Anjir, memang sih gue kaptennya beda. Kaptennya beda, gue ke kaptennya Saka lo anjir. Gue kasih tahu, sampai musim ini gue terakhir kalinya bakal ngakaptenin pemain Arsenal. Tobat. Sama Brighton bisa kalah lo. Besok double game week nggak lo kaptenin lagi, Bay? Tobat gue. Tobat. Nggak mau gue. Nah, itu yang bikin gue hancur karena kapten gue poinnya cuma 1 dikali 2 sama dengan 2. Mending lo daripada gua 0 dikali 2 kan kemarin. Bukan 0 kan. Iya sih. Ya itulah resikonya kalau milih kapten diferensial kan. Cuman sekali meledak gitu. Betul. Nah, besok gua ada transfer ngincer 2 pemain. Belum tahu ya. Bakal gua ambil dua-duanya dengan sempat atau salah satunya. Yang pertama Chris Wood dari Newcastle. Terus yang satu lagi Madison. Itu aja sih 2 nama itu yang gua incar. Atau dua-duanya Madison lagi ini ya, hot asset ya. Hot asset sih. Bisa material kapten juga. Double game week dan di 36 juga double game week juga tuh. Iya benar. Oke. Makanya target banget. Strategi transfer kita sudah kita jelaskan. Kemudian kita move ke best bacotin. Mulut tuh kok berminyak? Habis makan bebek. Jadi tadi sempat jeda dulu. Oke. Netizen juga bodo amat mau makan Tidak apa. Tidak peduli. Kita memakai formasi 3-5-2. Ini lebih dominan di tengah sih. Ada 3 back. Dan 1 kiper dimulai dari Raka. Siapa aja yang kita pilih, Bro? Mampus gua tembak lu. Oke, jadi dari kiper dulu ya. Kita ada kipernya Newcastle. Tadi kan kalau gue mau ambil backnya karena emang gue punya kipernya masih ada Ramsdale ya. Dan kalau di base 11 ini kita Martin Dubravka sebagai kiper di tim kita. Kemudian backnya, ini backnya kita tidak mengambil yang double game week semua ya. Iya. Jadi backnya kita masih percayain sama Trent Alexander-Arnold dan juga Cancelo. Nah, walaupun TAA ini lawan MU kan, tapi sekali lagi TAA ini bukan
Iya, TAA ini bukan back di Liverpool yang hanya mengandalkan poin clean sheet saja, tapi attacking return-nya hampir selalu lebih bagus dibandingkan defensive return-nya. Oke. Terus juga Hall Cancelo besok lawan Brighton, yang kita tahu nih Brighton itu kan senangnya bermain deep defensive line ya. Jadi Cancelo ini kemungkinan besar malah City itu akan clean sheet gitu, karena akan sulit untuk Brighton. Brighton pasti akan berani bermain dengan counter attack, dan gua rasa sih dengan tipikal si Ederson yang ball playing goalkeeper dan juga dia senang overlapping, gua rasa serangan baliknya Brighton juga nggak akan terlalu efektif gitu untuk melawan City, dan tentunya Cancelo akan bisa mendapatkan poin clean sheet. Nah, kemudian yang ketiga itu picknya Arsenal. Ini baru yang double game week nih, si Gabriel. Gabriel ini akan melawan Soton dan juga lawan Chelsea. Nih, walaupun lawan Soton gue masih yakin, cuman lawan Chelsea yang lagi bagus juga, kemungkinan dia nggak bisa clean sheet. Tapi Gabriel ini satu lagi mirip juga sama si Trent Alexander-Arnold, dia juga punya attacking return yang cukup baik. Gitu. Jadi kenapa enggak, dan dia double game week gitu, ada kemungkinan besar melawan Soton dia bisa mendapatkan clean sheet. Jadi ini bisa nail banget gitu si Gabriel. Itu untuk dari defensive asetnya di base bacotin. Oke. Nah, kita banyak nih aset midfielder-nya karena banyak pemain midfielder di game week ini potensinya cukup bagus. Yang pertama kemarin fail. Kalau ini berdasarkan fixture aja ya, karena double game week dan bertemunya Soton, kita tahu bermain terbuka kemarin bisa dibantai habis-habisan kan sama Spurs. Terus habis itu Chelsea. Iya sih, Chelsea memang kemarin sempat bermain bagus menyerang, tapi sepertinya Chelsea sekarang mainnya lebih terbuka gitu. Yang kemarin ngebantai 6-0 kan. Dan di reverse fixture-nya kemarin agak kesulitan melawan Arsenal, dan kunci permainannya waktu itu si Saka gitu. Menang 3-1 kan ya terakhir ya, Arsenal sama Chelsea ya, lupa gue. Iya betul. Terus habis itu ada lagi midfielder-nya kita ambil Maddison. Maddison ini jadwalnya sangat bagus. Di game week ini sangat bagus. 2 home ya, Newcastle sama siapa? Sama Everton ya? Iya, Newcastle sama Everton. Itu cukup bagus, apalagi ketiadaan Vardy membuat Maddison dan Lookman itu menjadi striker 2 di depan gitu, buat membantu Iheanacho 3 striker untuk membantu Iheanacho. Ada 3 yaitu Lookman dan Maddison, strikernya Raka. Terus satu lagi midfielder Ward-Prowse. Ward-Prowse ini ahli spesialis bola mati ya, iya. Bahkan dia gue bilang underrated sih, keren banget sumpah. Kalau free kick mematikan sih, hampir-hampir kayak Beckham gitu, cuman kan dia mainnya di tengah tuh. Beckham lagi. Dengar dia diincer Liverpool juga. Ya? Iya, belum tahu, cuman nggak terlalu ini banget, nggak terlalu gempar banget. Miskin kan? Diincer banyak tim kok. Miskin. Iya. Liverpool ngincarnya pemain-pemain miskin itu. Jadi gue coba klarifikasi ya, kata miskin itu dari mana. Jadi kata Bayu, kalau MU tuh ngambilnya pemain-pemain bola yang udah tajir gitu. Jadi dapat duit malas-malesan. Kalau Liverpool emang nyarinya yang gembel gitu kan. Jadi ketika dikasih kesempatan main benar-benar 100% di lapangan gitu. Betul nggak, Bay? Iya, Mane. Iya, maksudnya contohnya kayak Mane, Salah, Luis Diaz. Itu kan nama-nama yang ya kita tahu lah dari orang susah, dari negara berkembang gitu ya. Suku dalam. Iya kan, Luis Diaz kan orang suku dalam gitu. Bahkan dulu sebelumnya dia nggak. Emang serius, Ingen Diaz dia. Oh gitu. Dia jadi Kolombia itu perwakilan dari Ingen Diaz, dari suku dalamnya Kolombia. Oh, dari Ingen Diaz, people-nya Kolombia. Iya. Emang iya, orang suku dalam dia awalnya bukan sepak bola profesional. Sepak bola ini ya, sepak bola pakai buah kelapa. Pemain drum band kayaknya dulu. Oke, Bay, lanjut. Terus habis itu tengahnya lagi ada Salah. Anjir, dilupain. Enggak, satu lagi lupa gua. Salah kita ngambil karena besok lawan MU. Kita tahu dia lagi underperform. Cuman kemarin ketika melawan
Benfica itu umpannya udah mulai aneh-aneh tuh, yang tiba-tiba bisa motong jalur, Mane tinggal nge-shoot doang tuh udah mulai aneh-aneh. Kayaknya udah mulai percaya dirinya juga kembali dan muncul senyum-senyumnya lagi tuh jarang tuh dari semenjak kekalahan dari Aston segala macam. Iya. Cemberut terus kemarin tuh mainnya udah mulai lepas gitu dan harapannya besok lawan MU bisa memborbardir. Ya kita tahu sendiri kemarin lawan MU di Old Trafford aja ternyata bisa hat-trick yang kita nggak ngira-ngira kan. Harusnya bisa meledak juga. Bernardo terakhir mengkaptenkan single game week, salah pilihannya, berani lagi buat di game week gitu. Terus satu lagi siapa ya? Bernardo Silva. Oh iya, Bernardo Silva kita ambil karena KDB kemungkinan besar cedera ankle ya. Kita masih ngikutin juga gimana kabarnya. Cuman ketika tiadanya si KDB, Bernardo Silva ini sangat vital seperti di awal-awal musim lalu. Dia bisa nyetak gol, bisa ngasih umpan itu. Jadi kita ngambil momentum ini. Kita lihat juga nanti kondisinya KDB seperti apa. Karena kan di weekend ini bakal ketemu Liverpool di FA gitu. Oke. Gitu sih. Terakhir kita mau ke striker ya. Striker. Yes. Ada Wood dan Kane. Yang kita tahu besok Newcastle itu double game week. Leicester melawan Crystal Palace. Newcastle melawan Leicester dan Crystal Palace ya. Yeah. Nah kita tahu juga Wood ini mulai membaik juga secara attacking dan besok adalah kesempatan minimal sudah mengantongi 4 poin lah ya. Itu dulu di mana pilihan striker itu terbilang sedikit lah untuk musim ini. Jadi untuk Wood bisa sangat bagus lah di game week ini. Batuk. Apalagi double game week ya. Kemudian Batuk. Enggak. Mulut saja. Dan kemudian terakhir ada Kane besok lawan Brighton. Nah, ini kan mulai membaik juga ya secara serangan dan memang gue lihat secara finishing juga sudah mulai membaik. Dan chemistry-nya Mas On juga udah mulai kembali gitu. Jadi bukan nggak mungkin besok Kane bakal jadi salah satu material kapten juga sih sebenarnya. Ya tapi kalau gue pribadi melihat Kane sekarang udah lebih banyak ngasih bola sih. Banyak yang minta sama dia. Oke. Itu tadi dari Base Bacotin. Untuk kapten gimana, Bay? Nanti ada pertanyaan, kok nggak ada aset MU padahal double game week? Coba lu jelasin, tadi kita ada diskusiin. Padahal gue pengen ngambil MU nih gimana? Coba lu jelasin kenapa lu. Nah kalau gue sih pribadi ya sudut pandang gue ya, untuk MU gue masih ragu karena lagi berantakan banget ini MU sekarang. Kehilangan kepercayaan diri parah. Apalagi kalau misalkan besok gue konfirmasi lu, bukan sekarang, udah lama sih. Enggak, gue kira tadi dia mau ngomong sudah kehilangan kunci lemari trofi saking sudah lama. Lagi sakit MU sekarang. Besok ini sebenarnya adalah momentum balik ya. Kalau misalkan memang besok bisa berhasil melawan Norwich, menang. Wah ini bisa jadi menang lawan Norwich. Menang nggak? Nah, itu lu lagu. Ya gue kemarin ngeliat pertandingannya lawan Everton itu buntu anjir. Tolong para fans MU katain Fahmi Kardus. Bukan kardus, bukan. Ini gue realistis loh ngelihatnya kondisi MU sekarang gitu. Kenapa sih emang secara mental mereka kurang? Lagi kemarin tuh lawan Everton gue nggak ngelihat dia pengen menang gitu, itu aja kemauan menang dulu lah gitu loh. Ini Bacoters 10 tahun nih, minggu lalu kan kita nonton nih, nobar nih kita kan antara MU lawan Everton. Nah sebelum kita nobar itu kita sama-sama main PS kan, main FIFA terus si Fahmi pakai MU lawan siapa, lawan gua apa lawan apa ya? Itu tuh Maguire tuh berapa kali tuh real banget gitu anjir. PS5 ternyata gue bilang kamu ke PS5 apa nih, biasa aja grafiknya, nggak real banget. Ternyata yang real itu adalah gameplaynya. Itu Maguire ngelawan terus jadi gini dia gue main sama Raka nge-shoot dari luar kotak penalti, kesentuh kakinya Maguire ke gol, langsung gol. Terus kita nonton dong, nobar kan Everton lawan MU. Bener, dia ngalangin De Gea juga ya kan. Gue bilang anjir, ternyata yang real dari PS5 bukan grafiknya tapi gameplaynya. Maguire sangat real.
Sungguh sangat real. Tapi setelah itu gue main lagi nih sama teman kita ya. Ya. Dia pakai Liverpool. Ya. Gue cadangin tuh Maguire. Ternyata Menang. ya. Iya. Berarti di besok kalau misalkan Harus cadangin besok. Kalau misalkan dicadangin dan memang menang lawan Norwich, berarti memang FIFA itu sangat real. Ya, oke, benar. FIFA sangat real dan gue jago. Gitu sih. Nah, lu kan nggak ngalahin gue. Kalau lawan itu fans Liverpool itu petani kan. Petani itu mah nggak ngerti main PS tiba-tiba lu ajakin. Iya. Soalnya pas lawan gue nggak pernah menang sama sekali, Bay. Sialan. Alasannya apa? Anjir, shootnya pakai bulat, gue biasa pakai kotak. Emang gue biasa pakai kotak. Enggak, gue udah dibenerin, udah disetting. Emang gue kalah kemarin sama Raka. Gugup. Iya. Gugup gue 3 kali. gue bingung mau pakai alasan Maguire, diketawain, ya udah gugup aja deh. Alasannya ini, Bay, baterai sticknya habis. Jadi intermittent. Gue awalnya kabelnya rusak nih, tentunya nggak pakai kabel. Kampung Nora. Udah, oke. Tadi kapten udah. Kapten belum. Kalau gue sih mikirnya mungkin kapten ini akan beralih ke banyak pilihan ke aset Spurs ya. Sama satu Leicester. Tapi kalau Leicester sih mungkin ya. jadi Madison lah ya. Madison mungkin Leicester. Mungkin Leicester atau ada yang berani misalkan MU gitu. Ya, MU gila. Mungkin kalau berani sih, kalau gue sih enggak sih. Bahkan gue ngambil pun masih mikir-mikir. Tapi saat tidak diperhitungkan, biasanya MU tuh gitu. Iya nggak sih? Itu kalau oleh. Oh iya. Iya. Itu kalau oleh. Jadi gue sekarang baru bisa memahami kenapa kemarin Bayu itu keras banget kalau misalkan oleh out gitu, harus stay. Jawabannya ini. Yang tadi Bayu bilang itu kalau diperhitungkan menang gitu kan. Kalau tidak diperhitungkan. Oleh kan setiap pertandingan nggak diperhitungin biasanya. Iya. Menang. Tapi oleh. Jadi kalau kapten kita siapa nih? Kita Madison. Madison. Raka katanya ini Ivan Toney. Sudah tidak punya, itu sudah kapok. Kemarin ngegolin anjir. Iya loh anjir. Gue cadangin. Gue yang ngeselin. Gue transfer out Trossard langsung ngegolin non Arsenal. Bete banget. Lu kayaknya cobanya tahun ini lu ya. Di musim ini si Bayu itu transfer out bersinar. Gitu. Ya. Jadi lu kasih kisi-kisi tadi apa ya dicatat, coba catat siapa yang ditransfer out Bayu tuh. Iya benar. Kayak kaptenin. Ini loh, omongannya kebalik kayak presiden di negara mana gitu. Iya. Di negara mana. Oke, Cuk. Kita sudahi saja untuk episode kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menentukan starting line up kalian di Game Week 33. Oke, siap. Anjir udah Game Week 33, berarti 5 Game Week lagi bakal selesai dong. Itu kayak kemarin lagi nggak sih kita penutupan pas Idul Adha, Idul Fitri kalau nggak salah ya. Gue masih ingat tuh tag menjelang Idul Fitri. Ya kan masih Idul Fitrinya masih udah tinggal berapa minggu lagi setelah Idul Fitri. Oh ya udah. Oke, sip. Sampai jumpa dan dadah. Tetap semangat.